Kalau dengar kata panda, apa yang kalian pikirin? Hewan hitam putih yang doyan makan bambu sambil duduk santai? Atau malah inget ini? Di internet, panda itu paket lengkap, lucu, polos, dan sering bikin orang ketawa. Tapi coba mikir sebentar, pernah nggak kepikiran kalau hewan yang kelihatannya santai banget ini dulu hampir hilang dari muka bumi? Iya, serius. Di balik wajah imut dan tingkah absurdnya, panda raksasa punya cerita yang nggak banyak orang tahu. Cerita tentang hutan yang makin habis, jumlah yang terus menyusut, dan masa depan yang sempat kelihatan suram. Panda raksasa cuma hidup alami di satu tempat di dunia, Tiongkok. Beberapa dekade lalu, kondisi mereka benar-benar mengkhawatirkan. Habitatnya terpecah, bambu makin susah, dan populasinya turun pelan tapi pasti. Tapi yang bikin kisah ini menarik, ceritanya nggak berakhir tragis. Pelan-pelan kondisinya mulai membaik. Bahkan sekarang, panda sering dijadikan contoh sukses konservasi satwa. Dari hampir punah jadi simbol harapan. Bukan cuma buat Tiongkok, tapi juga buat dunia. Di video kali ini, kita bakal ngebahas gimana caranya Tiongkok bisa menyelamatkan panda raksasa dari hewan yang nyaris punah sampai akhirnya jadi salah satu kisah konservasi paling sukses di planet ini. Pertama-tama kita kenalan dulu sama si panda raksasa. Secara ilmiah, panda raksasa punya nama Ailuropoda melanoleuca. Dia masih satu keluarga sama beruang, masuk di famili Ursidae. Jadi, walaupun kelihatannya beda sendiri, panda itu sebenarnya beruang juga. Unik kan? Yang lebih unik lagi, nenek moyang panda dulunya pemakan daging. Tapi seiring waktu, lingkungan berubah, hewan buruan makin susah dicari, sementara bambu justru tumbuh di mana-mana. Akhirnya panda berpikir, ya udah deh, yang penting bisa makan. Sekarang sekitar 99% makanan panda adalah bambu, terdiri dari daun, batang, sampai rebung muda. Dalam sehari, satu panda dewasa bisa makan 20 sampai hampir 40 kg bambu. Kebayang nggak? Makan dari pagi sampai sore tapi masih lapar. Supaya bisa makan bambu dengan enak, panda punya ibu jari palsu. Bentuknya tulang tambahan di pergelangan tangan, fungsinya kayak jempol, supaya panda bisa megang bambu dengan mantap, gak licin, gak jatuh. Masalahnya, sistem pencernaan panda masih kayak pemakan daging. Ususnya pendek dan gak jago mencerna serat. Jadi nutrisi yang masuk cuma sedikit. Itulah kenapa panda kelihatan kerjaannya cuma makan, ngunyah, terus tidur. Bukan malas, memang hidupnya harus begitu. Yang lucu, walaupun makanannya tumbuhan, secara biologis panda masih dikategorikan sebagai karnivora. Jadi secara genetik dia tuh beruang daging yang terpaksa jadi vegetarian. Panda adalah contoh adaptasi setengah-setengah. Bisa bertahan, tapi sangat bergantung pada satu makanan dan satu habitat. Kalau ada masalah sedikit saja, dampaknya bisa besar. Sekarang, panda raksasa cuma hidup alami di daerah pegunungan di 3 provinsi Tiongkok. Sichuan, Shanxi, dan Gansu. Daerah ini sejuk, lembab, dan penuh bambu. Singkatnya, surga buat panda. Padahal dulu, wilayah hidup panda jauh lebih luas. Tapi setelah zaman es berakhir dan manusia makin aktif membuka lahan, hutan bambu makin menyempit. Banyak panda yang nggak sempat beradaptasi dan akhirnya punah. Panda yang tersisa bertahan di daerah pegunungan yang susah dijangkau, hutan lebat, lereng curam, dan lembah dalam jadi tempat berlindung terakhir mereka. Awalnya, tempat terpencil ini justru bikin panda aman dari manusia. Tapi lama-lama, isolasi jadi masalah baru. Panda hidup terpisah-pisah dalam kelompok kecil, akibatnya jarang ketemu panda lain. Cari pasangan juga susah.
Pertukaran gen berkurang, keragaman genetik menurun, dan populasi jadi makin rentan. Sekali ada bencana alam atau bambu mati, efeknya bisa fatal. Panda masih hidup, tapi kondisinya rapuh banget. Melihat kondisi seperti ini, Tiongkok akhirnya bertindak serius. Konservasi panda bukan proyek musiman, tapi program nasional jangka panjang. Langkah pertama, perlindungan hukum. Panda raksasa ditetapkan sebagai satwa nasional dan aset negara. Artinya semua panda secara resmi milik pemerintah Tiongkok, termasuk yang ada di kebun binatang luar negeri. Dulu, panda sering dijadikan hadiah diplomatik, yang dikenal sebagai panda diplomasi. Tapi saat jumlahnya makin sedikit, kebijakan ini dihentikan. Sejak 1984, panda nggak lagi diberikan sebagai hadiah permanen, diganti dengan sistem pinjaman konservasi. Aturannya cukup ketat, panda tetap milik Tiongkok, dipinjamkan dalam waktu tertentu, harus untuk riset dan edukasi, ada biaya konservasi tahunan, dan anak panda yang lahir di luar negeri tetap warga Tiongkok. Selain itu, Tiongkok membangun banyak cagar alam dan taman nasional giant panda. Habitat yang tadinya terpisah disambung lagi, supaya panda bisa jalan-jalan, ketemu panda lain, dan berkembang biak. Aktivitas manusia dibatasi, warga lokal dilibatkan, dan diberikan pekerjaan alternatif yang ramah lingkungan. Jadi, menjaga panda juga bisa sambil cari nafkah. Di sisi ilmiah, riset panda digarap serius, dari kesehatan, reproduksi, sampai genetika. Semua keputusan konservasi pakai data, bukan lebak-lebak. Terus hasilnya gimana? Jawabannya berhasil. Populasi panda liar meningkat, kurang dari 1.000 ekor di akhir abad ke-20, sekarang jumlahnya sudah lebih dari 1.800 ekor. Untuk hewan yang susah berkembang biak, ini pencapaian besar banget. Kerjasama internasional juga ikut membantu, terutama dalam penangkaran dan pelepas liaran. Dunia pun mengakui keberhasilan ini. Tahun 2016, IUCN secara resmi menurunkan status panda raksasa dari terancam punah menjadi rentan. Belum aman sepenuhnya, tapi jelas jauh lebih baik dari sebelumnya. Kisah panda raksasa bukan sulap, bukan juga keajaiban instan. Ini hasil puluhan tahun kerja keras, riset panjang, dan komitmen serius untuk menjaga alam. Panda mengingatkan kita bahwa menyelamatkan satu spesies itu efeknya luas. Saat panda dilindungi, hutan ikut terjaga, dan makhluk hidup lain ikut terbantu. Hari ini, panda raksasa memang belum sepenuhnya aman, tapi sekarang setidaknya mereka punya masa depan. Di balik wajah lucu dan tingkah konyolnya, panda membawa pesan penting. Manusia selalu punya pilihan, mau merusak alam atau mau menjaganya. Dan selama kita memilih untuk menjaga, selama hutan masih ada dan bambu terus tumbuh, panda raksasa akan tetap hidup. Bukan cuma sebagai hewan lucu di internet, tapi sebagai simbol harapan buat kehidupan di bumi.